sukses kayak dari bisnis Shopee? Mungkin nggak sih? Oh, mungkin banget, Coach. Omset terbesar yang pernah dicapai oleh Mas Adit itu berapa? Total yang saya dari jualan online sampai saat ini paling besar di ratusan M, 200 M. Jadi ada cara untuk menaikkan penjualan tanpa harus iklan? Ada caranya. Nah, sekarang kan pemerintah lagi mengatakan gratis ongkir ini harus dibatasi. Betul. Itu Nah, mengganggu nggak? cukup mengganggu orang-orang yang berkeinginan mau order. TikTok dengan Shopee, Iya. mana yang lebih bagus? Kalau saya Kapten. Iya, Luar biasa. Ini Kapten A memang Kapten benar A. cocok ya. Kapten Adit ya. Iya, Asik. Cap Adit ya. Hari ini kita mau belajar. Saya pengen belajar caranya supaya bisa sukses kayak dari bisnis Shopee. Oke, Coach. Mungkin nggak sih itu? Ya, oh, mungkin banget, Coach. Mungkin banget ya. Mungkin banget. Karena di Shopee sendiri kan kita kalau menjadi seller Shopee ya, itu penggunanya makin lama makin banyak. Ya, yang install aplikasi Shopee, yang belanja online di Shopee itu makin banyak. Ya. Dan mereka juga teredukasi. Sekarang kan makin lengkap, Coach. Cara impulsif untuk orang belanja di Shopee. Oke. Mulai dari live, video ya. Akhirnya membuat orang itu kalau apalagi pas tanggal kembar, pas payday sales, mereka langsung buka Shopee. Nah, kita sebagai seller itu peluang besar di situ. Oke. Jadi Mas Adit ini mempunyai sekolah seller ya? Betul. Saya mentor di sekolah seller. Mentor sekolah seller. Iya. Boleh cerita nggak backgroundnya Mas Adit sendiri itu apa? Jadi saya awal-awal mulai bis online itu di tahun 2014, Coach. 2014? Iya. Saya mulai dari affiliate, dari paling bawah banget. Ah. Nah, waktu itu kan saya cari produk, saya jualan. Lihat produk-produk yang saya cari ini produk yang marginnya lumayan, Coach. Yang saya bisa dapatin 20-30% ke atas gitu. Nah, setelah saya jual affiliate di 2016 saya merasa punya market. Wah, saya punya customer ini ada ribuan nih. Iya. Enak kalau saya mulai bikin brand. Mulai bikin nama sendiri ya. Nama bisnis sendiri. Nah, saat itu saya mulai jualan software. Saya jualan software untuk digital marketing ya, karena market saya orang-orang yang suka belajar bisnis online. Ya. Nah, kemudian ketika saya jualan software, ada problem baru nih, Coach. Jadi mereka banyak yang bilang, wah saya sudah beli tools untuk Instagram, tools untuk Facebook, tapi saya nggak tahu cara pakainya. Nah, saya merasa, wah ini saya harus berikan edukasi tentang ilmu-ilmu cara jualan online. Ya. 2018 saya mulai ngajar, mulai jadi mentor. Kemudian di saat-saat itu saya melihat ada beberapa produk yang insight-insightnya bagus, skincare, kemudian herbal, lagi naik saat itu. Nah, akhirnya saya mulai bikin brand juga, bikin brand herbal 2018, terus kemudian 2021 barengan sama partner bikin brand skincare. Oke. Nah, kalau sekarang saat saya sampai punya 4 brand saat 4 ini. brand. Omset terbesar yang pernah dicapai oleh Mas Adit itu berapa? Omset terbesar dalam 1 tahun. Dalam sepanjang menjadi reseller. Total yang saya dari jualan online sampai saat ini paling besar di ratusan M, 200 M. 200 miliar. Iya, 200 miliar. Dari 200 jualan miliar. online. Iya. Gila ya. Itu amazing ya. Brandnya apa? Produk apa? Iya. Jadi kalau saat ini saya aktifnya di brand kosmetik Mahatik Kosmetik. ya mereknya. Oh. Barengan sama Oki Stiana Dewi, kakaknya Ria Ricis. Wow. Iya. Wow. Beliau apa ininya? Beliau brand owner juga. Brand owner. Jadi bagian yang mempresentasikan merek. Saya yang bagian bisnisnya, ngurusin bisnisnya. Tapi intermezzo dulu ya, sebelum kita masuk ke topik yang sesungguhnya. Ini kapten itu tituler atau gimana nih? Siapa yang ngasih? Amerika atau dari mana kaptennya ini? Iya. Jadi nggak ada yang ngasih, saya sendiri yang ngasih. Oh, Coach. ngasih, oke. Tapi waktu itu saya mulainya tahun 2018 ya. Lagi rame-ramenya kan apa? Avenger Endgame. Oh yang iya, ada iya, Thanos iya, betul, seperti betul, itu. betul. Nah, saat itu saya mulainya ngajar digital marketing. Jadi filosofinya gini, kalau Kapten Amerika itu kan dia pahlawan penyelamat bumi. Wah. Ya. Nah, ini Cap A, sama-sama A. Adit, Cap Adit. Ya.
ini penyelamat ekonomi kerakyatan, penyelamat UKM. Filosofinya di situ. Nah, ketika saya pakai topeng Cap E ini, itu follower Instagram langsung naik, Coach. Wow. Personal branding lebih mudah dikenal saat itu. Oke. Ya, keterusan sampai sekarang. Meskipun Oke. Avenger-nya sudah nggak booming lagi. Udah ya. nggak booming lagi ya. Iya. Oke. Wah, keren. So jadi ada filosofinya ya. Iya, Itu sebagai iya. simbol ya, sebagai simbol untuk membantu banyak orang mengatasi masalah penjualan. Berapa banyak yang sudah Mas Adit bantu sih selama ini? Total saya sudah mengajar lebih dari 16.600 orang. 16.600 Iya, orang. di berbagai program kelas yang kita miliki. Oke, kita masuk ke materi Shopee ya. Iya. Banyak yang bilang jualan Shopee itu gampang, Ya, tapi susah profit, bener nggak? bisa dibilang benar, bisa dibilang enggak. Enggak. Ya. Jadi susah profit karena mungkin dari pemula, dari sellernya ini dia tidak tahu bahwa atau kurang memperhitungkan ada biaya-biaya ya. Contohnya? Jadi seperti di Shopee ini kan ada biaya layanan, admin. Kalau setelah 50 pesanan ya Coach ya, itu sudah kena biaya adminnya sampai 8%. Sebelum 50? Sebelum 50 masih gratis. Oh. Jadi kayak Shopee memberikan kesempatan nih untuk penjual pemula coba gitu. Kalau laris mulai ada 8%. Oke. Nah, laris lagi kita naikkan di Shopee Mall itu sampai 10% ke atas. Nah, itu masih biaya layanan dasar. Belum lagi ada kalau misalnya kita ikut gratis ongkir. Ya, ada sampai itu 1,5% sampai 4% tambahannya. Terus ada lagi cashback ekstra, program-program yang lainnya. Ya, jadi kalau di total Coach, itu potongan itu bisa sampai 15%, bisa 16%. Ya kalau marginnya nggak segitu, ditambah komisi affiliate, habis ya? Betul. Apalagi tambah affiliate, ngasih affiliate 10%. Aduh. Oke. Sedangkan margin cuma 20%. Oke. Udah boncos di situ. Jadi sebetulnya strategi apa yang paling efektif kalau kita punya toko di marketplace supaya untung, bukan hanya orderan banyak tapi nggak balik modal? Jadi kalau saya ngajarkan pertama kali di kelas saya di orang-orang yang baru pertama kali jualan di Shopee Coach itu pertama kali saya kasih kalkulator. Jadi harus hitung dulu berapa biaya Shopee, berapa biaya yang di TikTok, kemudian dimasukkan HPP-nya. Nah, marginnya berapa persen? Nah, dari situ misalnya Cap, saya ngambil produk di sini aja margin saya 10%. Nah, setelah dikurangi habis. Tinggal 5%. Ya, tinggal 5%. Nah, kalau saya bilang kalau 5% nggak usah ngiklan. Duplikat aja gambar-gambar produknya, promosi organik aja, gratisan aja. Jadi ada cara untuk menaikkan penjualan tanpa harus iklan? Iya, ada caranya. Ada caranya. Oke. Jadi kalau di Shopee itu kan ada yang naikkan per 4 jam, naikkan produk per 4 jam. Ya cara organik ya. Oke. Boleh cerita nggak? Kita start yang organik dulu sebelum kita masuk yang ke iklan. Boleh. Ada langkah-langkah apa saja? Kalau saya punya toko, lalu saya mau capek lah. Kan kalau nggak iklan berarti harus mau capek kan? Mesti diganti dengan effort kita. Apa yang harus mereka lakukan supaya si produk ini benar-benar bisa visible di toko, bisa mudah dicari. Iya. Apa kalau ada 7 langkah? Nah, kira-kira langkahnya apa? Nah, langkah nomor 1 saya seringkali mengatakan research. Jadi jangan mikir sakar PDW, jangan langsung apa yang dipikiran diposting. Terus judul seenaknya, ngasal. Gambar juga ngasal foto. Jangan. Pertama kali riset. Jualan baju apa? Jualan produk apa? Kalau sudah ada produknya, dia harus research produk yang sama. Itu maksudnya. Betul. Contoh, siapa yang paling laku? Saya kasih contoh misalnya si seller ini jualan gamis abaya Turki. Nah, dia ketik saja gamis abaya Turki. Kemudian di Shopee ada fitur harga Coach. Minimal harga berapa? Karena kan ada seller yang jual, ini pasarannya ada 200.000, ada yang 90.000, ada yang 150.000. Jadi kita lihat misalnya harga jualnya 200.000. Nah, masukkan 200.000, klik dan pilih yang terlaris. Jadi riset kita itu yang head to head, sama-sama harganya satu range harga yang sama. Jangan kita produknya 200.000 premium, tapi kita risetnya kita nyonteknya ke kompetitor
yang jualannya puluhan ribu. Ya akhirnya marketnya nggak sama, Nggak nyambung, caranya ya? beda gitu. Nah setelah itu ketemu nih kompetitor yang relate dengan produk kita lihat dia pakai kata kunci apa. Nah, terus yang kedua dia cara gambarnya seperti apa. Nah itu dicontek plak. Deskripsinya Jadi apa, varian apa. Apa aja tuh? Keyword, Ya, judul produk, judul. keyword. Itu harus di-copy. Copy. Ya, dia pakai apa? Terus yang kedua Keyword. foto. Oh, foto. Foto gambar depan. Gaya fotonya ya, Gaya cara foto. dia mengambil gambarnya. Betul. Oke. Jadi apalagi gambar depan ini berpengaruh di pencarian. Oke. Konsepnya, coach. Nah, kemudian deskripsi. Deskripsi, Ya. Terus varian lagi. varian. Dia jual apa nih? Warna yang best seller apa? Misalnya ada warna hitam, Ya. putih, terus motif-motifnya seperti apa? Oke. Kata kunci juga harus masuk tuh. Kata kunci ya, pertama judul produk. Oh, judul itu kata kunci. Iya. Jadi Oh, oke. kalau Oke, di oke. judul produk yang kita lihat misalnya gamis abaya Turki bla bla bla, ada fitur di Shopee yang namanya fitur volume pencarian. Kita bisa validasi. Ini ketika kita klik, yang cari berapa orang? Oh, yang cari 20.000 orang. Oh, yang cari 80.000 orang. Wah, ini marketnya besar. Ya. Jadi Per bulan itu atau per bulan. Per bulan ya. Iya. Pencarian yang tertinggi gitu ya. Betul. Lalu di-copy, dipindahkan ke Produk kita. produk kita. Oke. Setelah itu Setelah kita lihat, terus kita selesaikan semua sampai varian, kita upload. Nah, jangan jualan. Ini langkah kedua ya coach ya. Jangan jualan kosongan. Maksudnya itu kosongan? ulasannya kosong. Nah itu Tapi caranya gimana? harus di-trigger dengan yang namanya friend order coach. Friend Friend order. Apa itu friend order? Friend order jadi kita minta tolong teman, kita nge-WA teman. Tolong dong order di sini. Dan kasih ulasan. Ya, kasih bintang 5, foto, dan kasih kata-kata seperti ini. Ya nanti kalau nyampe di situ sudah ngasih ulasan, saya ganti. Uangnya diganti. Jadi kan Oke. akhirnya nggak usah banyak-banyak coach. 20 ulasan itu udah cukup. Men-trigger supaya cepat naik. Jadi kita beli produk kita sendiri lewat teman-teman kita. Betul. Tapi tujuannya sebetulnya untuk mereka mengisi ulasan. Iya, jadi seakan-akan Oke. seperti pembeli gitu. Cuman nggak perlu sampai wah ini harus 10.000, harus ini nggak perlu. Oke. Seperti itu. Biasanya kalau yang langkah pertama dan langkah kedua sudah dijalankan ya. Apalagi ada langkah ketiga tinggal di ads kan ya. Seminggu udah mulai ada orderan. Sudah mulai naik teroptimasi. Oke. Nggak boleh jual kosongan ya. Jual kosongan. Oke. Iya. Tapi kalau misalnya seperti itu kan berarti harus punya modal yang cukup ya buat membeli produk kita sendiri ya. Betul. Jadi bisa juga seperti ini coach. Dari dia ketika ada yang diakalin seperti ini, tolong order dong, nanti produknya kembalikan lagi ke saya. Ya kan di situ dia nggak kehilangan barang kan, barangnya balik lagi. Kalau yang minim modal seperti itu, Gimana caranya tuh ngasih tahu si customernya? ya ke teman kita gitu. Temen? Jadi ke teman kita, nanti kalau barangnya sudah nyampe kirim lagi ke saya ya, atau misalnya masih satu kota, ya. Triknya seperti itu. Iya, karena kan kalau saya ngirim ke Ilham Iya. udah terima barangnya, duitnya dibalikin, berarti dia sebetulnya kita rugi uang dan barang kan, Rugi, iya bayar ongkir segala bayar macam. ongkir, barang. dan barangnya udah diterima sama dia kan, Iya, betul nggak? betul, Tapi kalau barangnya balik, uangnya kembali, refund lah intinya. betul. Tapi nggak lewat Nggak Shopee-nya lewat Shopee, kan? lewat jalur kirim belakang. WA. Oke. Tapi ada tips yang kedua ya. Sebenarnya ini bukan friend order. Misalnya kita sudah punya customer di Instagram ataupun customer di WhatsApp. Kita bilang, "Kak, kalau ordernya di Shopee dapat tambahan diskon 30%. Yang penting nanti kasih ulasan." Nah, itu juga termasuk salah satu friend order. Goalnya kan supaya ulasannya naik, coach. Oke. Ya. Nice. Jadi itu salah satu cara yang strategi. Ada cara lain nggak untuk bisa mengangkat si organik ini? Betul. Misalnya kita re-upload itu perlu nggak sih? Ya, jika setelah dihitung margin nggak bisa untuk nge-ads ya, dengan upload kalau saya sarankan minimal 5.
Ya, minimal duplikat sampai 5, tapi judulnya dibedain. Judul dan gambar depannya dibedain. Oke, Seperti tapi itu. produknya sama. Produknya sama. Produknya sama, stoknya sama Stoknya gitu. sama. Sehingga nanti ketika orang ketik misalnya gamis abaya Turki, yang muncul itu nanti mendominasi produk kita. Ketika diklik, oh ini tokonya sama. Diklik, oh ini sama juga yang ini, gitu. Cuman ada beda gambar depannya, entah ditambahin tulisan atau ada pinggirannya itu ada warna merah, warna hitam seperti itu. Itu akan dianggap berbeda ya sama si Shopee-nya ya. Iya, dianggap berbeda. Nggak melanggar tuh ya. Enggak. Yang penting Judulnya ada harus dibedain judulnya sedikit, gambar dibedain sedikit. Betul. Deskripsi sama nggak apa-apa. Oke. Nah, sekarang kan pemerintah lagi mengatakan gratis ongkir ini harus dibatasi. Betul. Itu mengganggu nggak? Cukup mengganggu orang-orang yang berkeinginan mau order. Jadi menurunkan minat orang untuk beli ya? Beli, betul. Jadi kan banyak nih coach. Selain di Shopee kan saya juga jualan di Instagram, di sosial media lainnya ya. Jadi seringkali customer tanya, ini free ongkir nggak? Atau ketika kita kasih ongkir ini 20.000, 30.000, mahal ongkirnya gitu. Padahal barangnya 200-300 ribu ya. Nah jadi free ongkir itu atau diskon ongkir itu sangat sensitif sekali bagi pembeli sekarang. Seperti itu. Jadi kalau nggak ada free ongkir ya orang jadi malas gitu. Orang jadi malas ya. Jadi mengurangi minat untuk belanja. Ini kan informasinya banyak ya. Betul. Informasinya cukup banyak, informasinya cukup detail juga. Belum tentu kita itu ingat. Kalau saya kan pernah ikut satu workshop ya. Betul, mini course-nya ya. Mini course ya. Itu kan lama tuh, panjang 3 jam, detail banget. Betul. Ada komunitasnya nggak sih? Jadi kita ada grup, satu grup Telegram, coach. Jadi yang ikut mini course itu kita wadain dalam satu grup. Ada pertanyaan bisa. Dan saya juga menyediakan, misalnya kalau setelah mini course itu ada pertanyaan, silakan langsung DM saya. Jadi semua DM itu saya balas. Pengalaman saya, kita mempelajari sesuatu yang baru itu memang nggak mudah ya. Betul. Apalagi kan target marketnya banyak pemula kan. Iya, butuh diulang-ulang ya. Harus ulang. Nah, pengulangan itu akan bagus kalau ada tempat bertanya. Oh iya. Betul nggak? Betul. Saya juga sama. Saya punya mengajarkan KPI, mengajarkan strategi bisnis. Itu pasti ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin lupa ditanyakan pada saat seminar atau workshop atau sesi-sesi coaching. Betul. Kita tuh ada tuh namanya daily call. Oke. Kita ada lakukan daily call. Jadi kalau ada kendala, ada kesulitan, ada apapun, kita punya daily. Kita bisa ajak teman-teman untuk mengajukan pertanyaan daily di dalam bentuk komunitas. Jadi komunitas tuh penting ya. Iya. Kalau kita bikin ini komunitas ini ada lebih intensnya lagi di pendampingan. Ada pendampingan. Karena kita benar-benar ada program mendampingi sampai 1 tahun jadi seller sukses. Nah itu setiap pekannya coach itu kita zoom. Setiap pekannya kita ada zoom sampai 2 jam 3 jam. Ya selain ngulang materi, ada juga yang sudah case-nya dia sudah jalan sampai iklan. Yuk kita bedah toko ya. Kamu gimana hasil iklannya? Sudah benar belum? Betul. Saya kasih saran. Jangan pakai kata kunci itu. Seharusnya strateginya seperti ini gitu. Oke. Kalau memanfaatkan algoritma Shopee itu ada nggak sih ininya trik-triknya? Kalau algoritma Shopee tadi yang paling basic fundamental yang tadi langkah 1 itu coach. Jadi judul produk, kemudian gambar, deskripsi, terus friend order, kemudian diiklankan. Nah itu sudah ya kurang lebih seminggu ya dia sudah teroptimasi muncul di pencarian di Shopee. Tapi spesifiknya supaya dia bisa naik itu bagaimana? Apakah panjang deskripsinya, ada minimum, ada apa tuh trik-triknya tuh? Kalau judul produk itu maksimal di 100 karakter. 100 karakter dan kita bisa masukkan sampai 4 sampai 5 kata kunci. Ya jadi yang membuat cepat itu sebenarnya kata kunci apa yang kita pilih. Nah makanya setelah kita melihat dari kompetitor itu nggak bisa langsung kita contek. Ya. Tapi kita validasi dulu di fitur pencarian Shopee.
Ya, ini berapa nih volume pencariannya? Ya kalau dia 200.000, puluhan ribu, kemudian kita pasang, itu akan lebih cepat lagi muncul di mana-mana, muncul di 4 sampai 5 kata kunci. Gitu coach. Jadi waktu kita diiklankan dia langsung cepat nyebar. Dibandingkan kita cuman pakai 1 kata kunci, ya kalau ini di market ini gagal, ya sudah dia akan lebih lambat. Teroptimasinya. Target dari 0 sampai 6 bulan minimum omset berapa? 0 sampai 6 bulan minimal 100 juta bisa. 100 juta per bulan? Iya. 100 juta per bulan? 100 juta per bulan. Itu bukan total 100 juta kan? Bukan. Jadi saya pernah ngetes coach di akhir 2024. Toko saya masih baru. 0 bulan pertama 0 ke 10 juta. Bahkan waktu itu lebih dikit di 20 jutaan. Nah, jadi dari 0 sampai dia 100 juta per bulan itu 4,5 bulan. 4,5 bulan tuh? Ya, kurang dari 6 bulan malahan. Kurang dari 6 bulan sudah bisa dapat 100 juta. 100 juta per bulan. Dari toko yang masih baru ya. Nah, kalau kita punya banyak toko boleh nggak? Boleh banget. Boleh. Ngelolanya gimana kalau kita punya banyak toko? Kan ribet. Iya. Jadi ngelolanya kan kita bisa pakai tim. Cuman hal-hal yang sifatnya harus bikin konten, harus ngiklan, itu kita serahkan ke tim. Tapi kalau yang kita analisa penjualan seperti apa, itu bisa kita. Kalau saya sendiri, ya 4-4-nya ini punya 4-4 Shopee brand saya. Ya saya cek setiap hari seperti itu. 4. Banyak ya? Iya. Gitu. Dari iklan, ROAS-nya berapa, ini efektif nggak, seperti itu. Karena kita masuk iklan ya. By the way, TikTok dengan Shopee mana yang lebih bagus? Dua-duanya bagus, coach. Dua-duanya bagus. Kalau saya rasa ya kalau kita punya bisnis harus ada dua-duanya. Karena Shopee ini kan pemimpin pasar di marketplace. Jadi penggunanya paling banyak. Semalam saya cek di bulan Januari 2025 aja yang menggunakan Shopee itu ada 157 juta di Indonesia. Ya, dan itu meningkat terus 8%. Ya, setiap bulannya. TikTok kalah ya? TikTok ini pemain baru. TikTok Shop ini kan pemain baru kurang dari 5 tahun tapi dia sudah masuk di 3 besar ya. Cepet ya. Jadi Shopee, Tokopedia, TikTok. Apa bedanya jualan di TikTok dengan jualan di Shopee atau marketplace? Iya. Kalau Shopee basicnya orang belanja masuk ke Shopee itu sudah punya niat beli ya. Niat beli. Sudah ada ya. Ambil contoh lagi yang gamis abaya Turki ya. Mereka pasti akan nulis gamis abaya Turki. Nggak mungkin nulis gamis aja. Kalau gamis aja kan random munculnya macam-macam gitu. Nggak sesuai keinginan. Jadi berdasarkan kata kunci kalau Shopee. Jadi orang ngetik terus masuk tokonya, baru nanti di situ dia lihat ada live atau ada video-videonya gitu. Nah, kalau di TikTok itu dia lewat video dulu. Jadi lihat video dulu, impulsif nggak, bikin orang kepingin nggak, baru setelah video dia masuk ke produknya, baru ada live-nya seperti itu. Jadi pintu masuknya masing-masing beda, coach. Kalau kita misalnya di TikTok ya, TikTok itu beli follower ada efek nggak? TikTok beli follower atau beli view untuk kita sebagai seller ya, itu nggak ngefek. Jadi karena kan bukan Instagram zaman dulu ya. Kalau Instagram zaman dulu kan orang mau belanja harus lihat followernya berapa banyak nih gitu. Betul. Kalau ini nggak ngefek. Karena kalau view nembak pun atau follower nembak pun, ya orang beli nggak lihat di situ. Jadi orang beli itu karena videonya itu nyebar. Dia lihat video ini relate nggak dengan produk yang saya inginkan. Kalau relate, dia akan klik buy. Nah, ketika di situ algoritma itu langsung jalan, langsung muter. Jadi kayak TikTok itu ngasih sampel ya. Saya kasih kamu 200 viewer. Nah, 200 viewer ini dilihat retentionnya berapa lama. Orang berhenti nonton video berapa lama. Orang langsung klik belanja berapa lama. Makin bagus dikasih 200 lagi. Kasih lagi akhirnya bisa FYP di situ. Di TikTok kan karakter dengan Shopee kan beda ya. Iya. Lalu pernah nggak bedah kasus misalnya satu brand yang salesnya bisa puluhan miliar per bulan, yang dilakukan tuh apa sih kalau di TikTok? Jadi di TikTok ini kalau saya pernah lihat beberapa brand ya coach ya, ada yang
sampai 1 bulan itu brand kecantikan itu sampai 70M. 70M. Iya, 1 bulan. Terus ada brand herbal itu sampai per bulannya itu belasan M. Dan saya lihat brand herbal ini itu dari dia yang 4M, 5M itu naik dalam beberapa bulan sekarang sudah belasan M. Wow. Ya, saya cek nih. Apa nih yang membuat dia penjualannya bisa kenceng ya untuk brand ini? Dan saya kaget coach di situ. Kagetnya itu saya lihat jumlah kreatornya itu ada berapa, affiliate-nya ada berapa. Ternyata ada 17.000 Kreator dan affiliate. Iya, kreator affiliate ini ada 17.000 orang yang bikin video setiap bulan di brand ini. Dan masing-masing rata-rata satu affiliate itu bikin 30 video per bulan. Kreator tuh berarti dia yang memutuskan untuk jadi affiliate atau brand ambassador atau endorse. Iya, jadi kreator ini semuanya Sukarela. Sukarela. Jadi ada yang affiliate dia daftar sendiri, ada yang akun-akun yang dipunyai brand itu juga kreator juga, ada juga brand ambassador yang di endorse. Jadi total semuanya. Total. Cuman 95% ya itu dari pure affiliate. Pure affiliate. Jadi pure mereka yang sukarela bikin video sendiri untuk mendapatkan komisi. Komisi dari produk tersebut. Wow. Ya. Wow. Itu sampai 17.000. Ya kalau kita kalikan per kreator bikin 30 coach dalam sebulan. Itu ada 400.000 video yang mempromosikan produk tersebut. Wow. Coba hitung. 70M dibagi 17.000 ya? Ya, 17.000 kreator. 17.000 kreator. 4 juta rupiah. Oh, make sense ya? Make sense. Make sense ya? Jadi satu orang jualan 4 juta sebulan dikali 17.000 dapat 70M. Betul. Dapat 70M. Tuh, caranya tuh ternyata ya. Dan kreator itu bikin video cuman 10 detik. Benar. Pegang-pegang gini aja Benar, gitu. benar. Nah, oke. Untuk mendapatkan kreatornya gimana caranya? Jadi di TikTok itu ada fitur affiliate marketing system. Affiliate marketing system. Affiliate system itu ada fitur sendiri. Kita bisa langsung tinggal klik. Kita bisa sortir coach. Sortir yang memang jualannya banyak. Oke. Memang kalau dikasih sampel itu dia selalu bikin video. Ya, kita pilih serat, kita bisa langsung kirim ke mereka undangan ya. Yuk yang mau. Oh, jadi kita yang harus pilih kreatornya. Betul. Yang potensial. Kita undang siapa orang-orang yang kerjanya itu mengundang-undang para affiliate yang kerjanya memang hidupnya dari situ, gitu ya? Iya. Dan yang paling pertama kita open dulu sistem affiliate. Kan nggak semuanya kita undang. Kita mungkin bisa ngundang cuma 200, berapa ratus ya. Nah, sisanya belasan ribu ini dari mana? Dari orang join sukarela. Ketika brand ini makin viral, makin dikenal ya. Mereka nggak semuanya yang dapat sampel gratis. Oke. Jadi ada mereka langsung, orang yang saya beli terus jadi affiliate. betul. Ada juga begitu ya? Iya, banyak itu banyak Setelah orang jadi yang affiliate ya dia bikin video lah tiap hari. Betul. Berarti banyak jasanya juga ya orang-orang yang seperti Mas Adit ya, Kapten Adit, terus ada Berto yang ngajarin cara jadi affiliate ya. Betul. Itu berjasa banget tuh Berjasa. mereka tuh. Karena bukan hanya mengajarkan tapi mereka betul-betul membangun ekonomi. Iya. Iya kan? Iya. Dia dapat komisi, si brand juga mendapatkan penjualan, customernya menikmati, customernya bisa make money juga, betul nggak ya? Betul. Apalagi kalau dia adalah user, ya itulah ekonomi bisa berputar dengan cara seperti itu, gitu ya. Nah, di luar dari ambasador. Berarti ya, di luar dari brand ambassador, masih efektif nggak pakai brand ambassador? Kalau BA menurut saya di tahun 2025 ini kurang, coach. Nggak. Ya, Endorse? Endorse kurang juga nggak. Jadi justru affiliate ini yang efektif. Justru affiliate karena dia lebih membumi ya. Betul. Jadi sekarang customer itu sudah paham ya. Lu dibayar. Ini BA. Ya memang artis kan. Kemarin pakai produk A, sekarang pakai produk B, sama-sama aja. Ya, tapi kalau affiliate itu kan mencerminkan sama-sama customer ya. Wah, ini pengguna dia. Apalagi kalau customernya sendiri, dia pakai sendiri, terus dia merekomen, itu
lebih nyata ya, Iya, lebih nyata betul. ya. Betul, Coach. Oke. Terus dengan TikTok Live dan Shopee Live ada efek nggak? Shopee Live dan TikTok Live itu Sekarang YouTube Live bisa jualan juga ya? bisa jualan. Dan itu larinya ke Shopee loh. Larinya ke Shopee. Larinya ke Keren. Shopee loh. Gila, keren. So jadi YouTube Live, Shopee Live, TikTok Live, ada strategi apa yang bisa dilakukan untuk bisa menghidupkan orang-orang yang apa ya, yang mau beli gitu, orang tertarik, tergiur untuk beli, gimana? Ya, sebenarnya ini kan marketnya sudah ada. Jadi orang-orang yang suka nonton lama-lama gitu dan juga orang-orang yang pengen beli suatu produk tapi cari ini bener nggak, barangnya seperti apa, langsung dipaparkan di live gitu. Nah, saya pernah lihat riset dari Shopee, Coach. Jadi dia bilang 95% yang UMKM yang mulai live itu berhasil. Dan lonjakan transaksinya sampai 13 kali lipat ketika mereka mulai nge-live. Ketika live. Iya. Wow. Naiknya 13 kali lipat. ya. Wow. Naiknya nggak nanggung-nanggung. Ya. Jadi itulah kenapa kalau kita lihat ya, kadang kita bangun tidur, kita lihat kok dia ini masih live ya. Live-nya kayak orang gila atau apa ya. Karena dia sudah tahu caranya make money dari live. Seperti itu. Ya, kenapa dia live? Berarti ada hasil. Income dari situ, ada hasilnya. Betul. Nah, diajarin nggak di kelasnya Mas Adit? Iya, di sekolah seller kita ajarin juga. Di sekolah seller. Mulai dari nyiapin perlengkapannya apa saja, ring light kah, terus HP-nya yang seperti apa, terus apa saja yang disampaikan ketika live. Oke. Ya. Jadi basically sebetulnya teman-teman, karena saya sudah tahu kenapa saya undang Mas Adit, gara-gara saya nonton ikut mini course, ceritanya gitu. Karena saya lihat ini benar-benar detail banget dan bisa dibilang bukan ya bagi pemula udah lebih dari cukup sih. Ya untuk pemula sangat-sangat lebih dari cukup. Jadi waktu itu ceritanya mungkin saya cerita sedikit ya, Mas Adit ya. Silakan. Jadi ada orang dari Singapura datang ke sini, namanya Andrew Tan. Nah Andrew Tan itu adalah orang yang mengajarkan tentang Shopee Affiliate. Ya, tapi dia tidak menjadi affiliate. Dia bilang saya ajarin Shopee Affiliate, tapi upgrade, impor langsung produknya. Jadi impor langsung dari China, diajak ke China atau dicariin produknya dari China, kemudian dijual di Indonesia, gitu. Nah komunitasnya cuma orang Singapura. Nah saya lihat nih di Indonesia ada nggak? Di Indonesia ada nggak? Nanti bisa cari sendiri tuh Andrew Tan. Di Indonesia ada nggak? Oh ternyata di Indonesia nggak banyak juga yang benar-benar fokus gitu ngajarin tentang Shopee seller, Shopee affiliate. Ada sih beberapa, cuma kayaknya agak susah gitu ya mencarinya. Kebetulan muncullah beliau nih, muncul kelihatan dan ada iklannya dan ini belum lama. Betul kan? Iya betul. Ini belum lama nih, baru berapa bulan lah? 3-4 bulan. Iya. Terus saya ikut. Ikut harganya juga nggak mahal, 97.000. 3 jam. Terus saya lihat, wah ini bener nih, ini bagus nih. Saya cek bisa nggak nih kita undang. Ternyata beliau bersedia dan ternyata ya memang niat ngajarnya tuh ini banget. Jadi nggak ditutup-tutupin lah intinya begitu. Thank you, mantap. Terima kasih. So jadi kalau ada orang yang mau bergabung, masih ada nggak sih kelas itu, mini kelas itu? Kita setiap minggu itu ada dua kali jadwal. Jadi bisa pilih di hari Senin malam ataupun di hari Jumat malam. Jumat pagi. Senin malam atau Jumat pagi? Iya, di Zoom-nya. Dan kita tapi juga itu live atau rekaman? Live langsung saya. Live bisa langsung tanya jawab, bisa apa? Bukan recording gitu ya? Bukan webinar recording gitu bukan ya? Oh bukan. Jadi kita bisa langsung interaksi. Ketika saya menjelaskan, ada pertanyaan boleh langsung di Zoom. Boleh dong nanti minta itunya. Minta linknya ya. Boleh nanti kita saya kasih ke deskripsi bagi teman-teman yang mau belajar lebih mendalam. Tapi ini bukan untuk yang sudah
ya sudah punya brand, udah tinggi-tinggi, ini akan masuk ke hal yang sifatnya mendasar. Iya. Dan buat saya ini adalah hal yang baik. Kenapa? Jadi 2-3 bulan yang lalu, bukan 6 bulan lalu lah, 6 bulan yang lalu, saya tuh menghubungi Berto, terus ada Leo, Giovanni. Ya, saya bilang sama mereka, ke depan ini PHK akan semakin banyak. Oke. Saya bilang gitu. Ini ke depan ini PHK akan semakin banyak. Saya mau mencoba untuk berpikir gimana ya caranya memulai bisnis yang modalnya nggak terlalu besar. Oke. Kan pilihannya apa sih? Jadi affiliate. Affiliate ya. Kalau enggak, Dropshipper ya juga. Dropshipper. Iya. Atau ya kalau sudah punya produk atau sudah punya brand atau sudah kepikiran lah, sudah kepikiran nih gimana caranya, sudah punya produk yang mereka suka atau sudah dipakai dan laku, ya udah jadi pengusaha aja gitu ya, jadi pengusaha aja. Tetapi kan banyak yang susah untuk ya malu atau nggak bisa mulai, bahkan ada orang yang suruh live aja malu gitu ya. Terus saya ngomong sama Leo, gimana caranya? Makanya saya undang Leo untuk ngobrol di sini. Saya juga pengen undang Berto nih. Berto udah itu ya? Udah ya? Nah, Berto, Saksono, itu saya bakal undang-undang. Kenapa? Karena mereka itu adalah orang-orang yang menurut saya menyelamatkan hidup banyak orang. Betul, betul. Jadi ada yang dari 0 sampai miliaran GMV-nya. Dari 0 loh, sampai miliaran. Kalau ini kan 100 juta. 100 juta. Dari produk sendiri. Betul. Ya kan? Oh, saya juga nyediain dropship, Coach. Ah, itu dia. Karena setelah pertama kali kita buka kita buka program ini, banyak orang bilang, banyak member yang tanya gitu, Cap, saya bingung mau jualan produk apa. Dan juga ada yang sampai saya lihat sebulan gimana progresnya, saya masih pusing mikirin nyari riset produk ya. Nah, akhirnya di situ saya bilang, ya udah, ini saya ada produk, saya punya produk, punya brand, kamu bisa dropship di sini. Jadi mereka itu tinggal upload saja, upload di Shopee-nya, di TikTok-nya. Nanti kalau ada pengiriman itu langsung dari gudang saya yang ngirim. Betul. Ini salah satu yang menurut saya memangkas berbagai macam kepusingan dalam bisnis. Itu benar-benar mangkas. Mikirin stok itu nggak mudah, ya kan? Pikiran gimana cara kita ngelola inventory, ya, mana yang kosong, mana yang. Kalau ini kan kita affiliate atau dropship, kamu bisa punya ratusan produk, ya, tanpa harus mikirin stok. Betul. Dan ini shortcut banget, win-win banget untuk si user, untuk si owner, brand owner. Win-win juga buat dropshipper. Win-win juga buat customer. Karena penjualan kan menjadi lebih luas kan. Lebih mudah ya. Lebih mudah, lebih luas. Nah, saya bilang ini apa ya? Nah, ketemulah Mas Adit ini. Jadi saya pikir ini buat saya layak untuk pelajari. Ya, jangan-jangan brand-brand besar, bukan brand besar, orang yang sudah punya produk yang belum pernah masuk marketplace juga bingung. Betul nggak sih? Betul. Dia punya toko offline nih, punya toko offline, mau gimana masuk marketplace supaya laku gitu? Bisa jadi bingung. Ya udah, saya bilang, ya shortcutnya adalah coba mengikuti live Zoom dari orang-orang yang memang ya terjun di dunia ini, ya memang dia tiap hari. Kalau memang mau belajar dari misalnya dari Leo Giovanni yang fokusnya TikTok FYP atau Berto yang fokusnya adalah affiliate, ya harus belajar dari mereka-mereka itu. Bahkan mereka bikin storybook ya. Mereka bikin storybook, bagi saya itu shortcut. Ya mereka yang belajar ya kan. Mereka yang eksperimen, kita tinggal terima hasilnya doang. Kita tinggal terima outputnya aja. Ada cerita menarik, Coach. Waktu saya juga ada ngisi seminar offline ya. Mereka punya produk, mereka punya bisnis ya. Itu banyak yang tanya, saya punya produk on the deal mobil, bisa dijual nggak di Shopee? Benar, saya punya mesin fotokopi, bisa dijual nggak di Shopee?
Jadi banyak juga pemilik bisnis, pemilik produk offline ya, itu mereka juga bingung gimana caranya jualan online. Ada nggak kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh banyak orang ketika mulai jualan di Shopee atau TikTok yang akhirnya membuat mereka rugi? Jadi kesalahan nomor 1 kalau di Shopee ya, tidak memperhatikan biaya. Biaya-biaya. Jadi mereka nganggapnya itu pokoknya jualannya laris. Banyak juga yang omset 500 juta, 400 juta, tapi margin cuman kecil banget. Ya, mereka cuman dapat bahkan under 10 juta profitnya. Ya karena mereka tidak menghitung dulu dan strategi yang penting laris. Sudah tahu marginnya kecil, tapi pakai iklan, nggak organik, nggak pakai organik ya. Kalau di TikTok juga sama. TikTok kalau kita ngasih affiliate kebanyakan gitu. Jadi di awal-awal kalau di bis awal coach, malah saya nyarankan jangan kasih sampel gratis. Jangan kasih sampel dulu, tapi naikkan dulu dengan video-video. Kita bikin video dulu. Ketika customer sudah mulai tertarik dengan produk kita, brand sudah mulai naik ya, bakal ada kok, banyak kok orang yang rela beli sampel untuk jualin produk kita. Daripada ya, kita karena FYP ya, karena viral. Berarti kuncinya harus membuat sesuatu yang viral juga viral kalau di TikTok ya. Ya, kalau TikTok ya. Oke. Lalu margin ideal tuh berapa sih kalau di TikTok, di Shopee? Kalau saya sarankan minimal itu kalau bisa ya minimal 35%. Margin, ya keuntungan. Gross. Ya. Okay. Karena 15% setelah dikurangin biaya itu bisa 12-15%. Masih ada 20% coach. Ya, untuk biaya operasional. Ya, operasional seperti itu. Terus ada cara yang efektif atau ada mungkin tools yang efektif untuk riset atau untuk tracking performance di Shopee? Ya. Diajarin toolsnya juga nggak sih? Toolsnya ada, tools untuk riset saya juga pakai ya di Shopee, ada toolsnya di TikTok juga ada. Ya. Boleh nyebutin toolsnya, nama toolsnya? Boleh. Biar nanti suruh nyari sendiri. Iya. Kalau saya di Shopee itu saya pakai Tokpi. Tokpi itu bisa ngintip omsetnya si toko ini berapa per bulannya, dan penjualan misalnya kita jualan fashion kan variannya banyak coach. Ya itu bisa ketahuan. Oh yang warna apa ini yang paling laris. Sehingga produksinya nggak perlu semuanya. Tinggal kita ambil 3 atau 5 yang terlaris di situ. Nah kalau di TikTok saya pakai Kalau Data. Kalau Data ini banyak banget yang pakai ya. Meskipun agak mahal per bulannya. Tokopedia itu sama juga Tokpi itu. Oh Tokpi itu Tokopedia dan Shopee bisa? Ya. Oke. Tokpi itu tulisannya gimana? TOK PEE. Oh PEE bukan ya. PI ya? Bukan. PEE. Oke. Ya. Jadi kita bisa baca, bisa lihat, berarti bisa ngecek kira-kira produknya. Bisa ngintip dia omsetnya berapa, terus per bulannya berapa. Berarti tahapan itu kita akan ambil setelah kita dapat brand yang laku gitu ya. Iya. Brand yang laku, oh ya ini muncul nomor 1. Baru kita tarik informasinya. Iya. Produknya apa yang laku, warnanya apa, kemudian nilainya berapa, volume bulan ini berapa, bisa kelihatan gitu ya. Bahkan sebelum kita tahu brandnya kita bisa cari. Misalnya kita mau jualan apa, madu misalnya, madu untuk asam lambung. Ya ketik aja keyword madu asam lambung. Nanti akan muncul, kita kita urutkan yang penjualan tertinggi brand apa aja. Oh gitu. Seperti itu. Jadi bisa dua-duanya ya. Kita udah tahu namanya, bisa kita cek. Kita mau tahu keseluruhan penjual, bisa keluar semua. Iya. Oke. Toko-toko mana yang rame di kategori ini, kita bisa cek di situ. Oke. Berarti menciptakan kompetisi gampang banget dong ya. Betul. Jadi kita sebagai new player mungkin lebih yang udah bertahan begitu, dia harus mempertahankan. Betul. Ya. Nggak boleh lengah. Ya. Ini berarti untuk brand-brand nih pusing nih. Para brand owner yang sudah established ya, penjualan udah banyak, produk Anda sudah diintip, gampang diintip sama orang gitu ya. Jadi mesti siap-siap punya USP yang kuat dan juga promosi yang kuat untuk bisa survive di marketplace. Apalagi potongannya sekarang makin tinggi ya. Iya, makin tinggi. Oke. Terus
kalau bisnis di toko, Shopee, TikTok makin hari makin ketat, terus gimana caranya untuk bisa survive? Memang secara setiap hari, setiap bulan makin banyak seller yang daftar ya. Tapi ini juga diimbangin oleh peningkatan pengguna, Coach. Pengguna Shopee, pembeli itu makin banyak, dan mereka juga kan banyak hal-hal yang impulsif ya, diskon, apalagi setiap ada promo payday sales, tanggal kembar, itu makin banyak pengunjungnya. Jadi kalau menurut saya sih ke depan ini masih sangat terbuka lebar ya buat kita pemula atau yang ingin jualan di Shopee dan TikTok gitu. Karena penggunanya makin banyak, pembelinya. Cap Adit sebetulnya backgroundnya apa sih sebelum jualan online? Sebelum jualan online saya kuliah ekonomi. Akuntansi. Yeah. Pernah kerja, tapi cuma 1,5 tahun. Oh, oke. Kerja di mana? Saya kerja waktu itu di Surabaya di perusahaan kredit motor. Oh, asalnya? Asal mana sih? Asli Surabaya. Asli Surabaya. Iya. Terus pindah ke Jakarta nih? Iya, pindah ke sini ya karena ketemu jodoh di sini, Coach. Oh, ketemu jodoh di dan Jakarta. Punya kantor juga di punya kantor sini. Di Jakarta. Iya. Oke. Terus sama Oki Setiana Dewi kapan ketemunya? Gimana ceritanya bisa ketemu? Waktu itu ada teman yang ngenalin ya. Waktu itu dari suaminya Oki ya, Mas Rio ya namanya. Mas Rio itu lagi cari digital marketer untuk mempromosikan brand-brandnya. Saya waktu itu punya jasa konsultan digital marketer, digital marketing ya. Waktu itu saya ngobrol dengan beliau, Mas Rio-nya, malah kita jalan bareng bikin brand aja, bikin komunitas. Kita punya komunitas namanya Sahabat Khadijah. Jadi yang dimana itu jamaahnya Uma Oki ya, jamaahnya Mbak Oki ini, mereka kan punya problem. Saya pengen jualan online, tapi nggak ada yang ngajarin. Ya udah ikut Sahabat Khadijah, saya yang mentorin. Di situ kita punya sekitar puluhan ribu ya orang yang bergabung di situ, komunitas itu. Nah akhirnya seiring dengan berjalannya waktu, yuk kita bikin brand. Akhirnya saya bikin brand kosmetik ini baru 1 tahun. Ya. Cap, gimana caranya kayak Sarwenda punya produk begitu banyak, brand begitu banyak, dan semuanya bagus, laku semua. Gimana caranya? Caranya man behind-nya. Behind-nya. Jadi ada orang yang ngerjain di belakang-belakangnya. Seperti apa? Karena satu brand itu harus dipikirin detail. Jadi memang ada pos-posnya, Coach. Dari si artis ini, dia goalnya adalah awareness. Goalnya adalah membuat produk ini dikenal di followernya. Selanjutnya tugas pebisnisnya, gimana strateginya dia di marketplace, di sosial media, seperti itu. Tapi laku semua. Itu apakah beda the man behind-nya atau gimana? Bisa jadi kalau satu orang yang jago itu dia bisa 3-4 brand dia pegang di situ. Kalau memang dia benar-benar jago ya, Coach ya. Ada juga setiap artis ya, ada artis yang punya setiap brand itu beda-beda. PIC atau CEO-nya kerjasama. Jadi dengan kerjasama itu kan artinya si pebisnis ini dia mencurahkan energinya, semangat banget ya. Pasti kerjasama dan porsi besarnya pasti di pebisnisnya daripada si artis. Seperti itu. Jadi artisnya tuh dapat lebih ke pekerjaan endorse dan lain-lain sebagainya, foto gitu ya. Iya, justru ketika saya melihat dari artis-artis, Coach, mereka itu banyak sekali yang punya bisnis. Ya kan investasi jangka panjang ya. Mereka artis terkenal itu nggak sampai bertahun-tahun gitu, nggak sampai selamanya. Ada masa-masanya. Banyak mereka yang mencari pebisnis yang jago ini. Jadi ketika ada produk, bisnisnya dikerjakan sehingga long term. Jadi bahkan mereka nggak porsi persentase saham atau lainnya nggak begitu besar, no problem. Gitu. Asalkan bisnisnya bisa sustain, gitu, Coach. Oke, menarik. Pesan terakhir buat teman-teman yang masih baru mulai dan belum punya rasa percaya diri untuk jalanin bisnis, apa pesannya? Kadang-kala kan sering banyak orang berlindung di balik kata gaptek. Wah, saya gaptek.
harus seperti ini, seperti ini, seperti ini gitu. Padahal gaptek itu hanya di awal saja. Saya pernah membimbing ibu-ibu coach, ibu-ibu dia bahkan saya untuk daftar Shopee aja bingung. Harus klik mana sampai upload produk. Itu saya temenin ini ya video call Zoom ya, temen Zoom sampai hampir sejam. Tapi setelah itu ya dia jalannya kenceng, uploadnya, promosinya bagus, ya. Jadi buat teman-teman yang baru memulai, yang penting nomor satu lihat potensinya dulu. Apakah dari Shopee, dari TikTok ini menjanjikan nggak untuk masa depan kita, bisnisnya seperti apa, ya. Ketika kita lihat potensinya gede ya, mulai jalankan proses-prosesnya. Karena mulai dari upload, ya memang itu agak-agak pusing ya, tapi sebulan pertama ketika toko itu sudah jadi, sudah jalan, kita sudah promosikan, itu tinggal maintain aja coach. Ya repot di awal aja. Di awal aja, di 1 bulan pertama gitu. Selama kita punya waktu, terus risetnya juga tepat, fotonya, cara fotonya bisa, kan enaknya sekarang kan karena kita meresearch produk yang sudah laku. Mulai dari keyword sampai judul sampai gambar, kita tuh kan udah ada contohnya ya. Betul. Kita tinggal nyontoh kan jauh lebih gampang daripada kita harus mikirin nol, nggak tahu yang bagus yang mana. Ya kan kalau zaman dulu kan nggak ada contoh, sekarang sudah jelas algoritmanya sudah jelas gitu ya. Jadi nyontek ya. Kalau saya ngambil dari quote-nya Anthony Robbins ya coach ya. Jadi jika Anda ingin menginginkan kesuksesan, carilah orang yang sudah mencapainya terlebih dahulu. Betul. Nah, carilah orang yang mencapainya terlebih dahulu, lihat apa yang dia kerjakan dan contek caranya. Betul. Maka Anda akan mendapatkan hasil seperti dia. Betul. Jadi katanya sukses itu meninggalkan jejak. Betul. Sukses itu meninggalkan jejak. Nah, jejak-jejak itu, tapi jangan yang diikutin suksesnya, ikutin jejaknya. Langkah-langkahnya, disitulah kita bisa mendapatkan pelajaran. Betul. Dan juga ya jalan pintas untuk bisa mendapatkan hasil yang kalau nggak bisa sama ya minimal mendekati. Betul. Ya kalau 70 miliar sebulan dapat 10%-nya 7 miliar. Luar biasa. Dalam 6 bulan 100 juta, berarti kan dalam 6 bulan berikutnya bisa double atau triple kan? Betul nggak? Betul sekali coach. Gitu. Oke, Mas Adit. Iya. Kapten, thank you so much. Avenger. Saya yang terima kasih diundang ke sini. Ya, coach. Jadi kalau mau gabung ke yang acara mini course, didaftarkan di link aja. Nanti teman-teman bisa lihat di deskripsi, dicek aja atau saya pin komen juga nanti. Iya, siap. Saya Tom MC Fle, salam pencerahan. Iya. Hanya di Top Coach Indonesia.